warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ersamayuni dengan nomor induk mahasiswa 104210003. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Pak Z. Haryanto SH.MH. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ialah jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Tujuan saya memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah karena peluang kerjanya itu bisa dikategorikan sangat banyak dan juga dapat diaplikasikan ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai potensi bisnis yang sangat luas. Dan yang kedua, motivasi saya memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan hukum itu mempunyai norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam ekonomi masyarakat. Ekonomi juga termasuk dalam ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam mengelolanya sumber daya dan menyalurkannya ke dalam individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat seperti bansos. Sedangkan kata syariah memiliki komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, yang mengatur dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah hablum minan nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Pertanyaan kedua, salah satu tujuan hukum ialah terciptanya keteraturan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta berikan contoh hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis di sekitar saudara. Uraikan dengan sangat jelas. Definisi hukum adalah aturan yang tertulis atau tidak tertulis yang mengandung perintah dan juga larangan. Dia bisa bersifat memaksa dan dia juga mempunyai sanksi. Kegunaan memilih hukum ekonomi syariah bagi mahasiswa ialah yang pertama, menambah wawasan hukum anak bangsa ataupun mahasiswa. Yang kedua, dapat mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum, pidana ataupun perdata. Dan yang ketiga, memberikan mengenai tentang hukum undang-undang yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan perdagangan. Dan yang keempat, dapat menjadi pengajar profesional. Dan yang kelima, mampu bekerja di berbagai bidang. Contoh hukum yang tertulis ialah yang pertama, setiap keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Setelah itu, warga wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dan hukum yang tidak tertulis yaitu
membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, dan saling menghormati dan menghargai. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit uraian tentang pengantar ilmu hukum yang saya ketahui dan yang saya dapat. Pengantar ilmu hukum ini memberikan pengetahuan dan ataupun pemahaman dasar bagi mahasiswa yang akan belajar ilmu hukum. Materi yang dipelajari meliputi pengertian-pengertian, dasar hukum, penggolongan hukum, manfaat mempelajari ilmu hukum, pembentukan kaidah, sumber hukum, sistem hukum, asas hukum, dan klasifikasi hukum. Tujuan dan fungsi hukum, arti dan peranan penemuan hukum dalam pembentukan hukum, serta mazhab dalam ilmu hukum. Demikianlah pembahasan yang saya paparkan dalam video singkat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mempunyai pantun untuk penutupan ini, yaitu kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau diberi umur panjang, kita berjumpa lagi di video tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.